Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Sedangkan kecakapan hidup merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kecakapan hidup atau biasa disebut life skill merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik mengenai nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Materi yang kedua yaitu dasar pemikiran pendidikan kecakapan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan pada bab 6 jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada bagian kelima yaitu pendidikan nonformal pasal 26 ayat 3 yaitu pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Penjelasan pada ayat tersebut yaitu pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Materi yang ketiga yaitu tujuan pendidikan kecakapan hidup. Tujuan yang pertama yaitu memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas mengenai pengembangan karir. Yang ketiga, memberikan bekal dasar dan latihan-latihan. Yang keempat, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah. Dan yang kelima, yaitu memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Adapun tujuan khusus mengenai pembelajaran kecakapan hidup, yaitu yang pertama, menyajikan kecakapan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai teknik yang memadai bagi siswa. Yang kedua, mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan masyarakat masa kini dan memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan membantu diri dan kecakapan hidup agar setiap siswa dapat mandiri. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai sumber-sumber dalam masyarakat. Yang kelima yaitu mengembangkan kecakapan akademik yang akan mendukung kemandirian setiap siswa. Dan keenam, mengembangkan kecakapan pravokasional dan vokasional dengan memfasilitasi latihan kerja dan pengalaman bekerja di masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan kecakapan untuk memanfaatkan waktu senggang dan melakukan rekreasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kecakapan memecahkan masalah untuk membantu siswa melakukan pengambilan keputusan pada masa kini dan di masa depan. Jenis pendidikan kecakapan hidup. Secara garis besar, kecakapan hidup atau life skill tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kecakapan hidup yang bersifat umum atau general life skill dan kecakapan hidup yang bersifat khusus, specific life skill. Yang pertama, kecakapan hidup yang bersifat umum. Kecakapan ini terbagi menjadi dua, yaitu kecakapan personal dan kecakapan sosial. Personal skill atau kecakapan untuk memahami dan menguasai diri yang meliputi spiritual skill atau kesadaran hidup sebagai hamba Allah, dan thinking skill, yakni kecakapan berpikir rasional, yang mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Life skill yang bersifat umum kedua yaitu kecakapan sosial atau social skill. Kecakapan sosial ini dapat diwujudkan berupa kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama. Selanjutnya, kecakapan hidup spesifik atau khusus terdiri dari kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Yang dimaksud kecakapan vokasional di sini adalah kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan atau keterampilan yang meliputi keterampilan fungsional, keterampilan bermata pencaharian seperti bertani, menjahit, dan lain-lain. Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu vokasional dasar atau melakukan gerak dasar
dan vokasional khusus yang mempunyai prinsip menghasilkan barang atau jasa. Materi yang kelima yaitu pelaksanaan pendidikan life skill. Pelaksanaan pendidikan life skill adalah bervariasi, disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungannya, namun memiliki prinsip-prinsip umum yang sama. Yang pertama, tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku. Yang kedua, tidak harus dengan mengubah kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan kurikulum untuk diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup. Yang ketiga, etika, sosio, religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan. Yang keempat, pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan life skill dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang keenam, potensi wilayah sekitar sekolah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan kontekstual dan pendidikan berbasis luas. Yang ketujuh, paradigma learning for life and school to work dapat dijadikan dasar kegiatan pendidikan, sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang kedelapan, penyelenggaraan pendidikan harus selalu diarahkan agar peserta didik menuju hidup yang sehat dan berkualitas, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta memiliki akses untuk mampu memenuhi hidupnya secara layak. Pendidikan life skill sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan upaya-upaya yang menjembatani antara siswa dengan kondisi serta realitas dalam kehidupan nyata. Kurikulum yang ada saat ini memang merupakan salah satu upaya untuk menjembataninya, namun perlu ditingkatkan kedekatannya dengan nilai-nilai kehidupan nyata.